Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan ke Pak Jayadi sekarang untuk mengamati dari segi strategi kampanye politik, kemudian mengambil isu korupsi. Seperti apa sebenarnya persepsi publik terhadap isu korupsi, kemudian dihubungkan dengan masing-masing capres? Isu korupsi sekali lagi memang menjadi bagian yang sangat penting. Seperti yang saya bilang, selama katakanlah 4-5 tahun terakhir itu, jajak pendapat publik termasuk data SMRC menunjukkan isu korupsi masuk dalam minimal top 5. 5 di antara masalah terpenting. Pernah pada, kalau tidak salah 2016 atau 2014, korupsi menjadi nomor 1 sebagai masalah yang harus segera diselesaikan menurut masyarakat kita gitu. Nah, jadi dan kita kan sebetulnya negara kita merespon, antara KPK itu salah satu pelembagaan yang jelas bahwa negara kita menganggap korupsi masalah yang betul-betul harus segera diselesaikan gitu. Nah, jadi sebetulnya korupsi itu masalah yang sudah kita ketahui bersama. Iya. Seperti kata Pak Saud Sitomorang tadi, yaitu menanggapi Pak Prabowo, beliau bilang itu warning, tapi kan nggak cukup cuma warning, karena kita semua sudah tahu masalah itu, kita semua sudah tahu, setiap presiden sudah tahu, mencoba menyelesaikan masalahnya. Jadi pertanyaannya adalah satu, kalau bagi penantang seperti Pak Prabowo, solusi apa yang ditawarkan? Transparansi saja nggak cukup, mengumpulkan orang baik saja nggak cukup, karena semua itu sudah dicoba oleh presiden sebelumnya, dijanjikan oleh presiden sebelumnya. Tapi kalau korupsi kita masih cukup marak gitu ya, dan masih menjadi salah satu keluhan. Apa solusinya yang lebih baik? Kalau Pak Prabowo tidak memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya akan sulit dia untuk memperoleh simpati yang lebih besar gitu. Sebaliknya Pak Jokowi, ya harus diakui Pak Jokowi punya janji juga untuk memberantas korupsi. Apa penjelasan Pak Jokowi terhadap situasi korupsi yang ada sekarang, misalnya? Di luar persoalan berbeda tafsir, misal soal indeks persepsi korupsi, angkanya angka substansinya, skornya 37, peringkatnya kan 96 di tahun 90 di tahun 2017, 96 di tahun 2018. Nah, itu kan tergantung kita mau interpretasi. Kalau peringkat berarti turun. Kalau skor berarti sama. Berarti kan tidak ada penurunan. Itu sih di luar itu maksud saya. Apa yang bisa dijelaskan? Lalu apa yang bisa dijanjikan oleh Pak Jokowi ke depan setelah menjelaskan situasi sekarang, bahwa dia punya resep yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah korupsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena korupsi itu masalah semua orang, korupsi menjalar ke semua, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua kan, begitu. Itu berarti bukan hanya tanggung jawab presiden itu, tetapi memang setiap pemimpin ada tuntutan terhadap presiden, kan ada tuntutannya. Nah, Pak Jokowi tinggal menjelaskan, tugas saya dalam pemberantasan korupsi adalah hal-hal seperti ini. Saya menjelaskan ini, tapi di sini tidak bisa karena itu di luar ranah saya dan sebagainya. Kan ada begitu. Korupsi di legislatif itu tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Maka pemimpin partai politik tidak bisa mengatakan, ini korupsi legislatif Malang banyak di Sumatera Utara 38 orang sekaligus, sebelumnya di Sumatera Barat misalnya. Itu semua tanggung jawab pemimpin. Ya betul, pemimpinnya bukan hanya presiden, pemimpin juga ketua-ketua partai politik gitu loh. Jadi bahkan menurut saya partai politik menjadi salah satu hulu dari persoalan korupsi ini. Kenapa? Hampir semua rekrutmen politik itu harus melalui partai politik. Mau jadi kepala daerah partai politik, mau jadi presiden wakil presiden harus partai politik, mau jadi anggota legislatif partai politik. Bahkan kemarin sempat DPD pun akan melalui partai politik. Akhirnya nggak jadi kan gitu. Jadi persoalan korupsi itu bukan hanya itu yang saya bilang, kalau ada pemimpin, entah pemimpin partai atau kepala daerah atau pemimpin eksekutif yang mau saling tuding soal korupsi, ya ujungnya menuding dirinya sendiri. Karena tidak satu pun dari partai politik yang ada di Indonesia, kecuali partai baru mungkin, yang tidak terkena kasus korupsi. Pertanyaannya, masyarakat tahu itu tidak? Atau kemudian narasi anti korupsi ini kemudian bisa dimainkan dengan saling lempar seperti itu saja? Nggak cukup kalau saling lempar. Kalau saling lempar, itu paling-paling memperkuat pendukung masing-masing, ya, tidak bergerak tuh ke pendukung yang ingin jawaban-jawaban yang lebih rasional, begitu. Nah, kalau data SMRC sampai September 2018, ya, di antara pemilih yang sudah menentukan pilihan itu ada sekitar 25-35% yang masih bisa swing. Sekitar 25-30% sudah
firm ke Pak Prabowo, sekitar 45-an sampai 47% sudah firm. Pokoknya Pak Jokowi. Tapi di luar itu kan masih ada yang bisa swing. Yang swing itu bukan hanya yang undecided, tapi juga yang sudah menentukan pilihan tapi masih bisa berubah. Nah, yang swing ini menunggu tuh jawaban-jawaban yang lebih rasional itu. Kalau jawaban-jawabannya lebih emosional, saling tuding, ya itu akan memperkuat pendukung masing-masing yang saat tidak akan merubah angka 25-35 itu. Mas Gamal, saya kasih kesempatan kalau ditanya oleh Pak Jayadi tadi, apa konkretnya dong kalau mengumpulkan orang baik saja atau transparan saja itu tidak cukup? Jadi satu dari statement Pak Prabowo tadi jelas clear beliau ingin mengumpulkan anak bangsa yang memang punya integritas baik, satu itu. Lalu kedua, kita tertuang jelas di pilar kita, di pilar visi misi kita ya, bahwa kita ingin mencegah ya korupsi dengan melalui proses birokrasi yang menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel. Jadi saya pikir ya, itu ada komitmen untuk bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Itu sudah dilakukan oleh Jokowi? Saya pikir kalau itu sudah dilakukan dan berdampak, itu seharusnya, nah ini pertanyaan menarik, seharusnya saya pikir ini momentum yang tepat bagi Pak Jokowi mengatakan apa yang sudah saya lakukan untuk memberantas korupsi dan apa yang saya lakukan ke depan. Jadi kita butuh narasi kepemimpinan. Nah, Pak Prabowo sudah menyampaikan narasinya untuk memilih orang-orang yang tepat, lalu menyelenggarakan proses pemerintahan ya, yang tadi benar-benar manajemen terbuka dan akuntabel, dan saya pikir itu menjadi sebuah, dan satu lagi, saya pikir kelebihan Pak Prabowo di sisi ini adalah strong leadership ya. Dalam konteks ini saya sepakat ya, kita melihat bagaimana ICW juga mengatakan bahwa penyebab korupsi ini adalah karena mahalnya ongkos politik. Nah, bahkan di ICW juga disampaikan lebih dari 30% korupsi itu terjadi saat pengadaan barang dan jasa, terutama infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi dalam beberapa tahun terakhir ya, dan itu menjadi ini statement ICW. Ini rusak ini pernyataan. Nah, ini saya membacakan apa yang disampaikan ICW. Lebih dari 30% korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Era Jokowi korupsi tetap banyak dari hulu sampai hilir. Kalau dilihat trennya, jumlah kasus korupsi tetap tinggi. Nah, itu silahkan dikonfrontir dengan teman-teman ICW. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan ICW. Kalau memang proyek-proyek infrastruktur Pak Jokowi ini dikorupsi, itu Pak Menteri PUPR itu ditangkap KPK itu. Nggak ada yang saya pikir itu statement ICW dan silahkan didiskusikan ya. Saya hanya menyampaikan artinya apa yang disampaikan itu sekali lagi ya. Pertama saya ingin menyatakan bahwa memang kita belum puas ya, belum puas dengan data-data prestasi kita untuk membangun bangsa ini dalam rangka anti korupsi ya, itu kita belum puas. Tetapi progresnya masih bisa ya, tidak malu-malu amat lah ya, lantas dinyatakan bahwa kita ini masuk dalam stadium 4. Ini statement yang memalukan menurut saya ya. Terus yang kedua, Pak Jokowi itu begitu menjadi presiden tahun 2014, dia list calon-calon menterinya, dia kirim ke KPK. Mana yang memang tanda merah, mana yang tanda hijau, mana yang tanda kuning. Dia tolak, walaupun dia pejabat partai politik, walaupun dia tokoh masyarakat, kalau dinyatakan ada track record korupsi, dia tidak mau. Ya. Tekanan-tekanan untuk menjadikan menteri dia tolak. Ya. Kemudian yang kedua, selama beliau menjabat, ya, beliau tidak pernah melakukan intervensi kepada penegakan hukum. Ya. Bahkan upaya tekanan-tekanan dari legislatif untuk merubah atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tipikor, beliau teguh kukuh pendiriannya untuk tidak ikut terlibat. Ya. Dia sudah bisa memilahkan mana yang menjadi proses penegakan hukum, mana yang merupakan kewenangan dia, yang dia berusaha untuk sistem maupun pendukung pemerintahan selama dia menjadi presiden ini tidak terlibat dalam praktek-praktek korupsi. Terus yang ketiga, kemarin dia baru mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah yang menurut saya sangat progresif ya, sangat progresif, yang menyebabkan bukan saja kita ini menjadi transparan ya, menimbulkan efek takut kepada masyarakat, kepada pejabat-pejabat untuk melakukan korupsi ya, tetapi juga kita akan nilai nanti pasca peraturan pemerintah ini dikeluarkan, apakah masih ada pejabat-pejabat yang berani untuk korupsi. Terus kita tidak bisa juga menilai penangkapan kepala daerah yang banyak ya, itu adalah menandakan kepemimpinan Pak Jokowi lemah dalam pemberantasan korupsi. Nggak bisa begitu ya. Ada angka secara nasional, ada penangkapan itu juga bisa dinilai dari sisi bahwa penegakan hukum yang ketat ya, tidak peduli dia mau ponakan, mau anak, mau teman sendiri ya, kalau melakukan tindakan tercela seperti itu ya tangkap, tangkap. Nah, saya kira KPK juga terus diperkuat oleh Pak Jokowi ya, hampir tidak ada kebutuhan KPK untuk menegakkan hukum. Ya,
termasuk sosialisasi terhadap upaya memasyarakatkan gerakan anti korupsi ini yang dibatasi oleh Pak Jokowi. Saya kira inilah ya, bagus. Nah, oleh sebab itu ini teman-teman dari BPN ini harus hati-hati juga memberikan data-data, jangan sampai narasi-narasi yang dikeluarkan itu di luar fakta-fakta yang ada sebenarnya. Baik, tapi lagi-lagi ini kampanye, dua-duanya hanya beradu narasi. Kita akan sama-sama saksikan nanti bagaimana setelah memimpin dan seperti apa sisa kampanye nanti ke depan. Tapi terima kasih Mas Gamal, Pak Lukman dan juga Pak Jayadi sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk saat ini. Jangan lewatkan special interview with Kaudius Bukan pukul 20.05 dengan tema pejabat korup, pemilu, dan Jokowi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Demikianlah Prime Time Talk saat ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.